itu butuh waktu untuk bisa expand. Nah, jadinya ini akan terjadi bottleneck ya antara supply dan demand-nya. Tapi kalau kita bicara all item, ya dikurangin dengan food dan energi, jadi tanpa ada makanan dan energi, itu inflasi di Amerika 4,3%. Kalau kita lihat di sini yang paling kecil adalah food. Food aja 3,4%, sudah ngalahin inflasi rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebelum adanya pandemi. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ini memang cukup syok juga di Amerika. Kok bisa kenaikan harga barang setinggi ini? Ya tentu karena energi ya. Karena energi naik ya tentu semua proksi ekonomi kan dari energi. Kita mau kirim barang, distribusi, semua pakai energi, betul nggak? Jadi kalau energi naik, itu cost itu akan ngedorong itu ya, cost-nya itu akan ngedorong harga jualnya, sehingga harga jual inilah yang ngebentuk inflation, harga barang jadi pada naik semua. Nah, itulah teman-teman behind the story dari kenapa inflasi di Amerika bisa naik terus di Juli tahun 2021, itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah, kalau kita belajar, di marketnya Amerika, S&P 500, di tanggal 2 Maret ketika terjadi crash, itu juga ngeri banget nih kalau teman-teman lihat chart-nya ya, crash-nya besar sekali, terus akhirnya tanggal 23 Maret, akhirnya mulai recovery dan tidak turun kembali ke level di bottom-nya, tapi terus-menerus semakin naik. Hanya dalam waktu 5 bulan market recovery 100%, balik ke level pre-COVID, sebelum adanya COVID, S&P 500. Kalau ditanya di Indonesia, kapan balik arahnya? Sama, tanggal 23 Maret, ya, karena mungkin kita ngelihat Amerika kok udah pulih, masa kita masih ketakutan, Amerika aja udah recovery ya, akhirnya investor di Indonesia latah. Wah, udah boleh nih beli nih, Amerika aja udah naik indeksnya, ya udahlah kita beli juga. Akhirnya yang jual pada berkurang, demand mulai naik, dan harga saham kita pun tanggal 23 Maret kembali naik lagi. Nah, di Indonesia, tapi kita butuh waktu 8,5 bulan untuk market recovery 100%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita bicara Amerika, tanggal 23 Maret balik arah, di Indonesia, marketnya 23 Maret balik arah. Ada apa di tanggal 23 Maret? Kita tahu di tanggal 23 Maret tidak ada berita sentimen bagus apapun. Di saat itu PSBB baru dimulai. Saat itu boro-boro vaksin ketemu. Kagak ada berita tentang vaksin. Yang ada vaksin dibilang bakal ketemu butuh 1,5 tahun sampai 2 tahun prediksinya. Terus juga dibilang bahwa saat itu cash flow berbagai pengusaha, aliansi pengusaha tinggal bilang, kami kalau kayak begini terus PSBB, cash flow kami cuma bisa bertahan sampai bulan Mei, sampai Juni. Kalau nggak kami udah bingung, kalau nggak ada stimulus kami nggak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa bangkit, akan sangat sulit. Beritanya jelek semua, dan market mestinya, kalau kita berkaca dari itu, mestinya market akan tetap crash. Tapi aneh sekali, tanggal 23 Maret, tiba-tiba terjadi turnaround story dan naik semua. Nah, penyebabnya apa? Kita akan coba pelajarin. Tanggal 15 Maret, ya, seminggu sebelum market recovery balik arah, The Federal Reserve dibilang memotong suku bunga ke 0% dan melakukan pembelian 700 miliar dolar quantitative easing. Quantitative easing itu zero interest rate, bunga dibikin 0%, dan pembelian aset keuangan 700 miliar dolar. Itu namanya QE, quantitative easing. Ya, jadi uang disuntik ke dalam sistem pasar sangat besar sekali oleh bank sentral, ya, ibaratnya benar-benar disuntik obat yang paling dosisnya paling tinggi sekarang disuntik ke market. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya seperti apa. Teman-teman, ketika The Fed sebelum dia nurunin suku bunga, ya, teman-teman kalau tahu itu yield obligasi Amerika itu bisa 2%. Jadi kalau teman-teman nabung di bank mungkin bunganya 1%, 1,5%, tapi kalau teman-teman taruh di obligasi negara itu bisa dapat 2% lebih dikit di Amerika sebelum terjadi pandemi. Ketika suku bunga diturunin ke 0%, otomatis teman-teman, orang semuanya yang duitnya taruh di bank akan berpikir, waduh, naruh di bank bunganya 0%, kayaknya nggak ada gunanya di kita nabung di bank. Gimana kalau kita tarik uang di bank, kita masukin ke obligasi negara yang bunganya 2%? Karena semua orang tiba-tiba beli obligasi negara yang 2% tadi, ya jumlahnya obligasi kan terbatas, betul nggak? Jadi pasti habis. Makin lama orang belinya makin mahal. Udah, obligasinya nilainya 1 juta, ya saya beli dia 1.010.000. Ada yang bilang, udah saya beli dia 1.020.000, nggak apa-apa. Saya beli 1.030.000, nggak apa-apa. Kalau harga obligasinya naik terus, tapi kuponnya, bunganya sama, maka kuponnya kalau dibagi harga obligasinya tentu jadi makin kecil yield-nya, betul nggak? Bunganya jadi makin kecil. Misalnya, teman-teman nabung di bank, udah tahu banknya bilang nanti kami akan janji bayar 1 juta, tapi teman-teman sekarang mau beli obligasinya 1.010.000. Padahal tetap aja nanti dibalikin sama bank 1 juta juga, bukan 1.010.000.
tapi teman-teman dapat bunga misalnya bunga dari negara berapa persen. Nah, tapi bunganya kan nggak naik sesuai perjanjian sampai jatuh tempo bunganya misalnya 2%, tapi harga obligasinya naik untuk kita bisa dapat bunga 2%.